Pemirsa, sejak Didi Rahmat Riyadi bergabung dalam grup band Elmen, kiprahnya sebagai drummer di grup band itu memang tidak begitu terlihat. Dalam jajaran penabuh drum tanah air, bisa jadi jam terbang Didi tidak setinggi Gilang Ramadan, Jelly Tobing maupun Budi Haryono. Atau dengan drummer-drummer seangkatannya, nama Didi juga masih kurang populer dibanding Gilang Wayang, Yoyo Padi, ataupun Anton dari Sheila on Seven. Ketimbang sebagai drummer, Didi memang lebih dikenal publik sebagai seorang pemain sinetron. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, sejumlah informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dari Cek untuk kita simak bersama sore ini. Karenanya tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini selama rentang waktu 30 menit ke depan. Pemirsa, selamat menyaksikan Cek dari Cek. Setelah tidak lagi tampil sebagai VJ MTV Asia, Sarah Sechan lebih banyak menyibukkan diri sebagai redaktur pelaksana sebuah majalah remaja. Lalu, apa kegiatan lain Sarah? Walau ia banyak tampil di sinetron, ternyata penampilannya sebagai pemain drum di grup musik Elemen mendapat perhatian khusus dari salah satu produk drum lisensi Amerika. Didi Rahmat Riyadi baru saja dianugerahi penghargaan sebagai drummer pendatang baru terbaik 2002 versi Indonesian Drummer Corporation. Berita hangat dan menarik sore ini menampilkan artis Inneke Koesherawati yang menjadi model dari sebuah butik busana muslim di Surabaya. Ada pula Angelique Wijaya, satu-satunya petenis wanita di Asia asal Indonesia yang berhasil menjuarai turnamen Perancis terbuka junior. Akhirnya Devi Permatasari merasa bahagia. Setelah lama berusaha untuk mendapatkan momongan, kini Devi dinyatakan hamil 3 bulan. Pemirsa, sejak bulan Juni lalu Sarah Sechan resmi keluar sebagai VJ MTV setelah kontraknya berakhir. Kini Sarah lebih berkonsentrasi dengan profesi barunya sebagai redaktur pelaksana sebuah majalah remaja. Selain itu, Sarah juga lebih banyak tampil sebagai pembicara dalam berbagai acara untuk seminar remaja. Jika akhir-akhir ini pemirsa tidak lagi menyaksikan celoteh artis Sarah Sechan dalam memandu acara musik di MTV, itu berarti Sarah Sechan memang sudah tidak lagi menjadi video joki atau VJ di stasiun televisi musik itu. Tentang hal ini, Sarah memang mengakui kalau dirinya sudah habis masa kontraknya di MTV, terhitung sejak bulan Mei tahun ini. Meski kontraknya telah berakhir, sepertinya Sarah tidak berkecil hati tidak lagi menjadi VJ MTV. Saat ini kakak kandung Ade Sechan itu justru malah disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai seorang redaktur pelaksana di sebuah majalah remaja. Lantas bagaimana Sarah melihat perbedaan pekerjaannya saat ini dengan profesinya sewaktu menjadi VJ di MTV dulu? Kalau MTV kan saya datang datang saya dikasih skrip, saya ngebawain acara. Kalau di Cosmo kan saya terlibat langsung ke proses pembuatan majalah itu sampai majalah itu terbit gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dibilang tanggung jawabnya juga mungkin lebih besar ya. Tanggung jawab moralnya juga besar banget. Jangan sampai apa yang kita taruh di majalah itu menyesatkan mereka atau kita tulis hal-hal yang bikin sikap mereka jadi berubah total sebagai harusnya gimana cewek Indonesia itu gitu. Jadi tanggung jawab itu gede banget. Kalau memang begitu, apakah ada kemungkinan Sarah tidak akan lagi berkecimpung sebagai presenter di televisi? Saya akan tetap ada bawain acara di TV, nggak tahu sama MTV atau sama pihak lain, akan ada, tapi mungkin yang tidak menuntut waktu saya terlalu banyak. Tentang tidak laginya Sarah menjadi VJ MTV, bisakah Sarah menjelaskan alasan sebenarnya mengapa pihak MTV menghentikan masa kontrak kerja Sarah? Kontrak kebetulan memang udah habis, terus saya kesepakatan bersama sama pihak MTV bahwa kayaknya untuk sekarang saya nggak nerusin dulu deh karena ya jadwal saya juga saya tiap hari udah ngantor gitu loh. Jadi waktu saya di MTV banyak yang berapa kali pas hari kerja saya harus syuting wawancara siapa atau apa saya nggak bisa. Waktu saya dikontrak sama MTV kemarin di perbedaannya dengan VJ-VJ yang lain yang ada di Indonesia, saya satu-satunya waktu itu dikontrak sebagai full time dalam arti saya harus bisa ngebawain semua acara gitu. Saya anchornya gitu istilahnya. Yang lain kan mungkin kayak misalnya si Ari itu dikontrak untuk acara apa-apa gitu, Santi untuk apa-apa. Saya waktu itu dikontrak full time. Nah, Cosmo Girl juga full time. Jadi dua-duanya itu mengharuskan saya untuk kapan saya dibutuhkan saya harus ada. And it's hard. Kita nggak mungkin punya dua kerja full time. Pasti harus satu full time, satu part time gitu loh.
Pemirsa, Didi Rahmat Riyadi yang selama ini lebih dikenal sebagai pemain sinetron ketimbang pemain drum grup band Elemen, ternyata mencuri perhatian sebuah produk drum lisensi Amerika. Baru-baru ini dia mendapatkan penghargaan sebagai drummer pendatang baru berbakat. Lalu apa cerita Didi tentang hal ini? Pemirsa, sejak Didi Rahmat Riyadi bergabung dalam grup band Elemen, kiprahnya sebagai drummer di grup band itu memang tidak begitu terlihat. Dalam jajaran penabuh drum tanah air bisa jadi jam terbang Didi tidak setinggi Gilang Ramadan, Jelly Tobing maupun Budi Haryono. Atau dengan drummer-drummer seangkatannya, nama Didi juga masih kurang populer dibanding Gilang Wayang, Yoyo Padi, ataupun Anton dari Sheila on Seven. Ketimbang sebagai drummer, Didi memang lebih dikenal publik sebagai seorang pemain sinetron. Meski demikian, siapa yang sangka kalau baru-baru ini profesi Didi sebagai drummer justru mendapat perhatian tersendiri dari Indonesian Drummer Corporation, sebuah organisasi persatuan penabuh drum seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu IDC menganugerahkan penghargaan kepada Didi sebagai drummer pendatang baru terbaik tahun 2002. Atas penghargaan ini Didi memperoleh simbal merek ternama lisensi Amerika Serikat yang ditandatangani langsung oleh Arman Zildjian. Setelah memperoleh penghargaan itu, lalu bagaimanakah perasaan Didi? Termotivasi untuk lebih baik lagi dari yang sekarang gitu loh, karena pada awalnya saya tuh nggak pernah punya pikiran untuk meraih satu, terutama di bidang musik ya, dan secara individu saya as a drummer itu nggak pernah terbersit sedikit pun untuk meraih satu penghargaan atau apapun lah itu gitu loh. Saya sih nggak yang ya ngerasa biasa-biasa aja, nggak yang wah gila hebat banget atau jago banget, nggak, ngerasa biasa-biasa aja gitu. Cuman mungkin karena dedikasi saya sama musik, saya seluruh jiwa dan raga saya semua di musik gitu loh. Mengingat di Indonesia masih banyak drummer-drummer pendatang baru yang memiliki potensi, mengapa perusahaan itu memilih Didi? Saya sama sekali nggak tahu. Taunya juga baru-baru ini gitu loh. Karena ya itu tadi gitu loh, nggak ada tuh pengen meraih satu penghargaan atau apa-apa gitu loh. Sering acara ini diadain Zildjian Day itu sering, cuman saya nggak pernah, dan mungkin selain itu saya juga sibuk gitu, jadi saya nggak terlalu kalau ada acara Zildjian Day saya pengen datang tapi pas kebetulan syuting jadi nggak bisa. Kayak waktu nggak usah itu, pas saya terima penghargaan ini saya diwakilin, betul diwakilin karena saya nggak datang karena lagi syuting. Pemirsa, berikut ini kita simak berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Sejak artis Inneke Koesherawati mengenakan busana muslimah, rezeki mantan artis yang dulu dijuluki bom seks ini sepertinya malah terus mengalir. Baru-baru ini saja Inneke mendapat tawaran dari butik busana muslim Syafira, cabang Surabaya untuk menjadi model di butik tersebut. Mudah-mudahan sih, ini sih buat aku anugerah sekaligus cobaan ya. Anugerahnya ya akhirnya dapat rezeki, akhirnya bisa membuktikan kepada orang, siapa bilang orang pakai jilbab bisa ngapus rezeki, alhamdulillah itu kebukti. Seperti diketahui, Ine sudah cukup lama mengenakan busana muslimah. Lantas busana muslimah seperti apakah yang paling Ine suka? Aku senangnya casual gitu loh, karena aku banyak kegiatan. Kalau aku pakai yang sedikit resmi agak ribet.
Apakah dengan berbusana muslimah ini merasa kerepotan dalam beraktivitas? Justru lebih simpel. Yang dulu ya kalau misalnya ke pesta harus ngeblur rambut, ya kan harus ini. Sekarang nggak usah, cuma cukup habis waktu 5 menit cuma nutup rambut udah selesai.